Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. As-sujud utawi ini itu menerangkan bab sujud. Qala al-Imam Al-Ghazali fi babis sujud. Sumayahwi lantas kemudian turun siapa musolli ila sujudi pada sujud. Kemarin kan kita sudah bahas masalah ruku. Kita sekarang diterangkan masalah sujud. Mukabbiran hali takbir. Jadi kalau apa itu sumayahwi ila sujud pada sujud. Mukabbiran hali takbir. Fayadau maka kemudian menaruh siapa musalli rokbataihi pada kedua lututnya musalli alal ardi di atas bumi atau di atas lantai. Bumi itu ya berarti lantai. Wa yadau dan kemudian menaruh siapa musalli jabhatahu pada dahinya musalli. Orang ngerti dahi ya batuk. Batuke musalli atau dahinya musalli. Jadi yang pertama kalau sujud itu lututnya dulu. Setelah lututnya kemudian adalah wajab hadahu apa dahinya musalli, wa anfau dan kemudian hidungnya musalli, wa kaffaihi dan kedua telapak tangannya musalli, maksufatan hale dibuka, jangan digenggam, maksufatan hale dibuka, jangan digenggam. Kalau digenggam itu ada orang kayaknya ada yang menggenggam kalau apa itu sujud. Wa yakabbiru dan takbir siapa musalli indal huwi ketika turun. Artinya dari berdiri turun itu takbir intikal itu loh. Takbir perpindahan. Wala yarfa'u dan jangan mengangkat siapa musalli yadaihi kepada kedua tangannya musalli fi ghairi ruku di dalam yang apa selainnya ruku. Jadi yang diangkat itu ketika ruku saja. Kalau mau sujud ndak usah diangkat. Yang diangkat hanya ketika ruku saja. Nah, dari i'tidal ndak usah diangkat lagi karena mau sujud. Jadi yang diangkat tangannya adalah ketika ruku saja. Wayang bagi dan seharusnya siapa wayang bagi dan seharusnya apa yakuna supaya ada siapa musolli awayakunu supaya ada wayakunu supaya ada awalama itu permulaannya perkara ya kau yang jatuh apa maminu daripada musolli alal ardi di atas bumi itu apa rukbatahu apa kedua lututnya musolli. Wa iya doa dan kemudian menaruh siapa musalli yadahuma ba'dahuma setelahnya rukbatah yadeh kepada kedua tangannya musalli sumayadok dan kemudian menaruh siapa musalli ba'dahuma setelah yadeh wajahu pada wajahnya musalli. Wa yadha dan supaya menaruh siapa musalli jabatau pada dahinya musalli wa anfau dan hidungnya musalli alal ardi di atas bumi atau di atas lantainya salat. Wa yujafiya dan supaya merenggangkan musalli mirfaqaihi kepada kedua sikunya musalli anjambaihi daripada kedua lambungnya musalli. Wala taf'alu dan jangan mengerjakan siapa almar'atu perempuan dalika pada itu yujafi mirfaqau. Jadi kalau laki-laki sholatnya itu direnggangkan kedua sikunya itu direnggangkan dari lambungnya. Tapi kalau perempuan tidak boleh direnggangkan, dirapatkan dengan badannya. Wa yufarrija dan supaya merenggangkan siapa musalli baina rijlaihi di antara kedua kakinya musalli
Wala taf'alu dan jangan mengerjakan siapa almar'atu perempuan dalika pada itu yufarrij baina rijleh. Jadi perempuan itu yang rapat, kakinya juga merapat ya, rapat kakinya, jangan direnggangkan. Kalau laki-laki itu biar kelihatan gagah, biar kelihatan gagah gitu loh ya. Kalau perempuan biar kelihatan cakep. Wala taf'alu dan jangan mengerjakan almar'atu dzalik kepada itu semua, yang pekerjaan laki-laki yang seperti jangan. Wa yakuna dan supaya ada siapa musolli fi sujudi di dalam sujudnya musolli itu mahwiyan, itu sujud dalam keadaan mahwiyan alal ardi di atas bumi. Itu nanti penjelasan mahwiyan ada. Wala takunu dan jangan ada siapa almar'atu perempuan mahwiyatan itu sujud dalam keadaan mahwiyah. Wa tahwiyah utawi tahwiyah itu adalah raf'ul batni, itu mengangkat perut, anil fahidain daripada kedua paha. Wa tafriju dan merenggangkan bainal fahidain di antara kedua paha. Ya. Jadi kalau laki-laki itu sujudnya harus mahwiyah, mahwiyan. Artinya antara perut sama paha itu harus direnggangkan, biar kelihatan gagah. Kalau perempuan itu justru dimepetno antara perutnya sama pahanya, itu dimepetno. Wa tafriz dan direnggangkan bainal fahidain, dan direnggangkan apa itu di antara kedua paha itu direnggangkan kalau laki-laki. Itu namanya mahwiyan, tapi perempuan tidak boleh seperti ini. Wa doa dan supaya menaruh musalli yadeh pada kedua tangannya musalli alal ardi di atas bumi, atas lantai, hida'a mangkibeh pada nganceri kedua pundaknya musalli. Wa doa musalli yadeh alal ardi hida'a mangkibeh pada nganceri atau lurus kedua pundaknya musalli. Nah, itu ketika sujud. Wa alla yufarrij wala tufarrij. Dalam naskah yang lain itu bukan wa alla tapi wala tufarrij. Wa alla yufarrij juga bisa juga. Dan agar supaya tidak tahu wala tufarrij, dan jangan merenggangkan musalli asabi'aha huma pada jari-jarinya musalli. Wala tufarrij, jangan direnggangkan. Bal yadumuha, sebaliknya merapatkan musalli huma kepada asabi'ahuma, wa yadumu dan merapatkan siapa musalli al-ibhama pada jempol, ilaihima kepada yadeh. Jadi kalau dalam keadaan sujud itu dirapatkan, ya, dirapatkan. Wa illam yadum, dan jika tidak merapatkan siapa musalli al-ibham pada jempol, fala ba'sa. Yang lain umpamanya dirapat tapi jempolnya tidak apa-apa. Tapi kalau mau diginikan juga boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa dalam keadaan sujud itu. Wala yaftarisu dan jangan saya punya arti itu ndelojor niku apa rek? Ziraihi pada apa ini? Ndelojornya meluruskan. Ngono ae wes. Wala yaftarisu jangan meluruskan ndelojorno sapa musalli ziraihi kepada kedua lengannya musalli alal ardi atas bumi, kama yaftarisu sebagaimana delojorno siap apa al kalbu apa anjing. Fainahu maka sesungguhnya iftiras yaftaris itu manhiyun, itu dilarang anhu. Jadi posisinya itu kalau sujud itu bukan begini, gini ya. Kalau sujud itu begini, lurus gini maksudnya, ya. Paham? Itu namanya didelujurno. Kalau delujurnya begini, berarti itu seperti itu dilarang. Seperti itu kayak anjing, ya. Tapi harus begini, ya, paham ya?
Paham? Ini kan bengkok ini sujudnya gini. Ini kan diluruskan dengan pundak, ininya diluruskan dengan pundak. Jangan diluruskan begitu. Ya, yang seperti itu adalah dilarang ya. Wa yaqul, dan supaya mengucapkan orang subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la itu dalam keadaan sujud. Maha suci Tuhanku al-a'la yang maha luhur 3 kali. Fa in zada, maka jika menambahi siapa orang, fa hasanun, maka bagus. Oh, mau tambahi 4 kali, 5 kali, 7 kali boleh. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la gitu. Subhana rabbil a'la wa bihamdi juga boleh. Subhana rabbil a'la hamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Tapi tulisan di Ihya dini cukup subhana rabbil a'la gitu aja ya. Fa hasan illa ayakuna, kecuali supaya ada siapa man itu imaman. Kalau imam jangan terlalu lama sujudnya ya. Kalau terlalu lama nanti makmumnya itu mau duduk balik lagi, mau duduk, wah itu malah kacau tadi. Jangan lama-lama. Cuma kalau bisa kasih tahu imamnya, kecuali sujud terakhir. Sujud terakhir agak lama, sebab itu penting untuk berdoa. Jadi sujud itu istimewa. Istimewa waktu sujud itu waktu istimewa. Saya pernah baca Syekh Abdul Hasan Asyadzili, sujudnya orang fasik, sujudnya orang ahli maksiat, andaikan dibukakan oleh Allah nurnya sujud, maka akan menerangi langit itu, akan menerangi langit, menerangi semesta, saking menerangi langit, saking luar biasanya sujud. Jadi sujud itu istimewa, sujud itu paling istimewa. Makanya kalau sujud terakhir itu nikmati betul. Dalam keadaan sujud itu dinikmati betul. Dalam keadaan sujud itu pokoknya kalau bisa ditambah doa ya. Di antara doa masyhur adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni, berikan aku jalan keluar ya Allah. Jadi orang keluarga itu penting, ibu-ibu. Keluarga itu penting. Ketika sujud terakhir itu ditambah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Kalau bisa 11 kali. Ditambah dengan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu juga penting ibu-ibu ya. Bisa dibagi-bagi punya 11 kali. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni, tambah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku, dalam hati tunjukkan aku keturunanku jalan yang ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Enggak usah semua sampai ihdinas siratal mustaqim aja. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Itu dalam keadaan sujud. Jadi minta sama Allah di dalam sujud itu yang istimewa adalah ketika sujud terakhir itu berdoa seperti itu. Makanya kata Syaikhul Hasan, andaikan orang itu dibukakan oleh Allah, dikasafkan oleh Allah hebatnya sujud, maka satu sujud orang yang ahli maksiat pun, orang yang fasik, maka cahayanya akan menerangi langit, akan menerangi langit. Bayangkan itu, kayak apa istimewanya itu. Bagaimana kalau sujudnya orang-orang yang soleh, orang yang soleh dan solehah, maka sujud itu istimewa, sujud itu harus dijaga luar biasa. Maka salah satu kerinduannya orang-orang yang mati itu, andaikan dikasih kesempatan sodakoh sujud. Kalau bisa berkenan untuk anugerahkan aku bangkit kembali di muka bumi supaya saya bersodakoh, supaya saya bisa sujud, karena istimewanya sujud itu ya. Maka kalau bisa itu jangan ditinggalkan ya, sujud itu istimewa. Ya Allah, kita bisa dianugerahkan bisa sujud itu istimewa luar biasa, anugerah dari Allah. Itu kita masih bisa sujud di hadapan Allah. Maka oleh karena itu saya membaca di dalam kita, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, saya mau masuk di suatu kawasan yang kawasan itu kayaknya sedikit orang yang ahli ibadah, ya Allah. Pesankan wasiatlah kepada diriku, maka jawabnya kasir sujud, perbanyak sujud.
Karena apa? Kalau orang banyak sujud lah, sujud itu kalau bisa ya sholat sunnah itu di rumah. Sholat wajibnya pokoknya jamaah di musola masjid. Tapi rumah itu juga jangan dikosongkan dengan sujud. Supaya rumah-rumah kita itu barokah ya, rumah-rumah kita barokah, dapat barokah cahayanya sujud itu. Makanya rumah-rumah kita jangan dibikin untuk dibiarkan tidak digunakan untuk sujud. Terus kemudian adalah sumayarfa. Kemudian adalah mengangkat siapa musolli, bangkit siapa musolli minas sujud, daripada sujud. Fayatma'innu, maka kemudian tomakninah siapa musolli jalisan halih duduk, muqtadilan dan lurus, duduknya dengan lurus, jangan bengkok-bengkok, jangan melungker-melungker, kalau bisa duduk yang tegak gitu. Fayarfa'u, maka kemudian mengangkat siapa musolli ra'sahu, kepada kepalanya musolli, mukabbiran halih takbir, wa yajlisu, dan kemudian duduk siapa musolli ala rijli yusra, atas kakinya yang kiri. Wa yansibu, dan menegakkan musolli qadamahul yumna, pada telapak kakinya yang kanan. Qadamahu, pada telapak kakinya musolli al yumna yang kanan. Wa yadau, dan menaruh siapa musolli yadeh, kepada kedua tangannya musolli ala fakhideh, di atas dua pahanya musolli. Wal asabiu, dan utawi jari-jarinya mansuratun halih mansuratan, wal asabiu mansuratun, wal as itu di mansuratun itu di buka ini apa namanya, jangan dirapatkan. Mansuratun itu artinya renggangkan ya, tafrid mansur ya, pokoknya yang penting jangan dirapatkan. Jangan dirapatkan gini ketika di atas tangan itu, roto di begini ya. Wala yatakallafu, tapi jangan memberatkan siapa musolli dhammaha, pada merapatkannya asabe, wala tafrijaha, dan tidak merenggangkannya asabe. Ya, ndak usah, pokoknya biasa-biasa saja, plek, jangan terlalu renggang, jangan terlalu rapet ini banget, ndak usah, biasa-biasa. Nah, gitu. Qadamu tuqaddima. Wa yaqul, dan mengucapkan siapa musolli rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fani. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfir, semoga mengampuni siapa Tuhan li, kepada saya, warham, dan semoga menyayangi Tuhan ni kepada saya, warzuk, dan semoga anugerahkan rezeki Tuhan ni kepada saya, wahdi, semoga memberikan hidayah Tuhan ni kepada saya, wajbur, dan semoga menutup siapa Tuhan pada kekurangan diriku, wajbur, menutup siapa Tuhan pada kekuranganku ni pada diri saya. Ya, Masya Allah, ini doa istimewa ini ya, doa istimewa wajbur. Doa ini kudu sing tenang, rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fani. Aja ngono dongane apa sing diwaca, iya saking cepetnya apa sing diwaca ya, yang jelas rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fani wajbur wa'afi, dan semoga memberikan selamat garis miring sehat, wa'afi, dan semoga memberikan sehat atau selamat siapa Tuhan ni kepada saya, wa'fu, dan semoga mengampunkan siapa Tuhan anni daripada saya. Wala yutawilu, jangan memanjangkan siapa orang hadil jalsah, pada ini duduk, illa fi sujud tasbih, kecuali di dalam sujud tasbih. Wa ya'ti, dan mendatangkan musolli bisa jadi saniyah, dengan sujud yang kedua, kadalik seperti itu ya, kadalik seperti itu. Wa yastawi, dan menegakkan musolli minha, daripada sajdatus saniyah, jalisan hali duduk, jalsatan khafifatan, pada duduk yang sebentar, lil istirahah, pada istirahat, fi kulli rakaatin, di dalam tiap rakaat, la tasyahhadu, yang tidak tasahud siapa la tasyahhadu, yang tidak tasahud itu maksud akibat pada mengiring-iringi
mengiringi rakaat itu ya. Sumayaqumu lantas berdiri siapa musalli, fayadhu maka menaruh musalli yadeh pada tangannya musalli ala ardi di atas bumi, wala yuqaddimu dan jangan mengajukan musalli ihdar rijleh pada salah satu kakinya musalli fi halatil irtifa di dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan berdiri itu kalau memang sehat. Kalau memang tidak sehat ya saisone ya. Kalau memang tidak sehat, kakinya satu tidak kuat atau dua-duanya tidak kuat, caranya harus dengan salah satu agak dimajukan yo. Karena ini kan kalau dalam keadaan darurat. Kalau kuat ya harus seperti ini standarnya. Wa yamudu dan memanjangkan siapa musolli takbir pada takbir hatta yastaghriqa sampai meratakan rata apa takbir ma pada perkara baina wasati irtifai di antara tengah bangunnya musolli minal qu'ud daripada duduk ila wasati irtifai sampai pertengahan berdirinya musolli naiknya musolli ilal qiyami pada berdiri bihaisu takun dengan sekiranya ada apa ha min qouli Allahu itu adalah indastiwa jalisan ketika dia baru tegak dari duduk itu tegak baru dalam badan duduk. Waqafu akbar Allahu akbar kafnya akbar itu inda timadi ketika bertekan menekan musolli ala yadeh atas kedua tangannya musolli lil qiyam untuk berdiri. Warau akbar Allahu akbar itu fi wasatir tifaihi di dalam pertengahan naiknya musolli ilal qiyam pada berdiri. Wa yabtadiu dan memulai siapa musolli min wasati irtifai daripada bangunnya musolli ilal qu'udi pada duduk hatta yaqa sehingga jatuh apa at-takbir takbir fi wasatin tiqalihi di dalam pertengahan perpindahannya musolli. Wala yakhlu dan tidak mengosongkan siapa musolli anhu daripada itu anu daripada takbir illa tarafau kecuali kedua sisinya irtifa'u ilal qiyam. Wa huwa adapun madzakartulak apa yang saya sebutkan kepada kamu ini aqrab itu lebih dekat ila takmim pada meratakan takbir. Wa yusalli dan salat siapa musolli atas saniyah pada rakaat yang kedua kal ula seperti yang pertama. Wa yu'idu dan mengulangi siapa musolli at-ta'awud. Jadi yang kedua juga diulangi lagi. Mau bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi disunahkan lagi. Nanti ketiga juga lagi. Untuk mengulangi apa itu ta'awud lagi ketika mau baca basmalah itu disunahkan untuk ta'awud. Ya. Kal ibtidak seperti permulaannya. Nambah sedikit atas syahud utawi ini itu menerangkan tentang tasyahud. Sumaya tasyahud ya tasyahadu kemudian tasyahud siapa musolli fi raqaati saniyah di dalam rakaat yang kedua atas tasyahud al-awwal pada tasyahud awal. Summa yusolli lantas membaca sholawat siapa wali ala rasulillahi atas utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahli dan atas keluarnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi yang dibaca itu berhentinya sampai di situ itu namanya tahiyat awal. Tahiyat awal itu sampai sholawat Ibrahim Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada orang kadang-kadang mengatakan, oh enggak usah sampai sholawat saja, Allahumma sholli ala Muhammad saja, enggak boleh semua ala. Wah, ngerti maca kitab apa enggak sih? Saya pernah dengar wong sok-sok ahli tasawuf. Oh enggak boleh. Nanti kalau kedua baru boleh. Kitabnya ndi ngomong ngono. Ini kitabnya di Ihya ini keterangannya Allahumma sholli ala Rasulillah wa alaihi wasallam wa ala ahlih. Wa yadau dan menaruh siapa musolli yadahu al-yumna pada tangannya yang kanan ala fahidil yumna atas pahanya yang kanan. Wa yaqbidu asabi'ahu dan kemudian menggenggam musolli pada jari-jarinya musolli al-yumna ilal musabbihah kecuali jarinya. Yang berarti jadi digenggam begini caranya ya. Pas ini begini. Jadi posisinya kalau kita di atas paha seperti ini. Seperti ini posisinya yang dilepaskan adalah musabbihah, jari telunjuknya. Jari telunjuknya yang lain digenggam.
plek ini nanti nah tapi kalau yang ibham ini dilepaskan tidak apa-apa. Wa yaqbidu asabi al-yumna ilal musa wala ba'sa, dan tidak apa-apa bi irsalil ibham dengan melepaskan jempolnya. Jadi ya, yang dilepaskan dua begini. Nah, gini lepaskan jempolnya seperti ini. Wa yusiru bi musabbihati yumnahu, dan memberi isyarat siapa musalli bi musabbihati yumnahu dengan jari telunjuknya kanannya musalli wahda hale satu-satunya musabbihah inda qaulihi ketika ucapannya musalli illallah. Jadi yang diucapkan adalah asyhadu alla ilaha illallah, itu baru digerakkan begini. Jadi illallah itu baru begini. Jangan la inda qaulih la ilaha. La ilaha wis ngene sih. La ilaha wis ngene. Apa itu kedahuluan itu artinya kamu tergesa-gesa. Ada baru sujud, apa itu baru duduk langsung at-tahiyat sudah begini. Ngececeng begini nih. Ngerti orang maca kitab pun. Ngececeng ini ya. Ada ya? Muter-muter lagi gini nih. Wah, ganggu kanan kiri. Ganggu kanan kiri. Lah apa begini-begini ya? Ya begini saja ketika asyhadu alla ilaha illallah. La ilaha illallah ya. Allahumma shalli ala Muhammad, semoga berkah Al-Fatihah.